Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program inspirasi dalam 25 menit bersama Bapak Ronald Gumoal dari BNB, Bless and Be Blessing Consulting di Bandung. Selamat mendengarkan. Di saat seperti ini, punya gagasan baik adalah hal yang baik. Jauh lebih baik kalau gagasan baik itu diminati orang lain sehingga menimbulkan efek domino kebaikan. Bagaimana membuat orang lain tertarik dengan gagasan kita? Itu soal lain. Jelas dibutuhkan cara jitu. Singkatnya, perkembangan teknologi informasi telah membuat setiap orang semakin tertarik untuk mengembangkan gaya berkomunikasi berbasis multimedia. Bahkan generasi saat ini pun antara lain disebut sebagai generasi multimedia. Nah, mengenai hal ini kita telah terhubung secara online dengan seorang multimedia spesialis, pakar, motivator, seorang penulis buku sekaligus pimpinan sebuah perusahaan konsultasi dan pelatihan di bidang digital. Dengan hormat saya perkenalkan Bapak Sutanto L. Cokro. Apa kabar Pak Sutanto? Saya baik Pak Ronald, dan juga untuk semua Sobat Maestro, selamat bertemu dengan saya sekarang. Iya, Pak Sutanto, bagaimana aktivitas di masa pandemi selama sudah 1 tahun lebih ini? Setahun lebih Pak, betul. Betul. Dan memang sudah pasti kita stay at home Pak semua ini ya. Semua kegiatan kita, anak-anak semua di rumah semuanya. Wow, sudah kembali dari US Pak? Putri-putrinya? Dua-duanya Pak, udah balik dua-duanya, udah di sini semuanya. Oh iya. Dan tentu saja dari rumah, tetapi bukan berarti hanya di rumah saja. Justru makin banyak waktu untuk pergi kemana-mana, tetapi dari rumah, begitu Pak ya? Di rumah pun itu not bad loh. Sebetulnya gini Pak Ronald ya, sebetulnya ya, masa COVID itu betul-betul membuka era baru di hidup kita manusia modern ini. Iya. Percaya deh Pak, walaupun ini sudah lewat ya, walaupun nanti karantina ini sudah lewat, tetap ada 2 jenis training, yaitu yang dari online ya Pak ya, atau dari offline yang onsite, itu pasti ada tuh. Kenapa? Karena ternyata banyak juga keuntungan dari training secara online. Ya, bukan cuma dari waktunya, tapi layar yang mereka lihat di komputer mereka itu persis sama dengan layar dari si trainernya. Jadi jelas titik-titik mana dan sebagainya. Iya Pak. Setahun yang lalu ya, itu kalau kita tanya atau kita survei itu, berapa orang di antara Anda yang lebih suka online gitu? Cuma 12%, 30% gitu. Pelan-pelan mereka mulai naik. Sekarang separuh-separuh loh Pak. Oh iya. Jadi separuh orang suka online, separuh masih suka yang offline. Nggak apa-apa, nanti pelan-pelan pasti ke sana arah. Baik Pak Sutanto, kita akan memasuki percakapan tentang sesuatu yang sangat familiar di generasi saat ini. Dan ini tidak bermaksud menggurui, hanya sekedar berbagi kebaikan. Multimedia adalah istilah yang sangat dikenali. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan multimedia Pak? Karena banyak orang juga ternyata salah tafsir, dikiranya itu cuma alat proyektor. Bagaimana sebenarnya Pak memahami secara sederhana? Pak, kalau kita bicara soal multimedia ya, maka sebetulnya ini cuma satu yang diwakili oleh oleh kata-kata ini, yaitu jenis media yang dipakai dalam berpresentasi. Iya. Kan gini Pak nih, selama ini ya kalau kita lihat nih, kita misalkan kita di sekolah nih, cuma satu presentasinya, yaitu apa? Selain mulut loh Pak ya, selain mulut kita, papan tulis. Iya. Terus berikut pada waktu mulai masuk yang namanya OHP itu, yang agak berantakan itu, mulai masuk gambar. Iya. Ya. Nah, sekarang ini Pak, multimedia itu semua media, yaitu 5 biji media, itu semua bisa kita tampilkan dalam prestasi kita dengan gampang. Apa itu? Teks, gambar, animasi, suara, dan video. Sekarang ini tidak mungkin lagi Pak orang presentasi cuma pakai mulut doang, kecuali kalau nggak ada alatnya loh Pak ya. Atau pakai teks doang. Iya. Pasti ada gambarnya, dan sekarang lebih banyak videonya, karena kita zaman YouTube sekarang. Iya. Ya itulah sebetulnya arti multimedia. Tapi saya tahu itu disalahgunakan banyak ya. Mereka beli speaker yang baru sama TV-nya sekaligus mereka beli. Mereka bilang saya punya multimedia di rumah. Enggak loh Pak. Nah Pak,
kenapa generasi saat Nah. ini, generasi yang saat ini ya sering juga disebut sebagai generasi multimedia. Ya itu ya, mereka terlalu sering pakai kata multimedia di sana sini itu Pak. Sebetulnya gini Pak, ya kalau dari penilaian saya nih, istilah multimedia ini sendiri sudah lama nggak dipakai lagi, sudah agak usang. Ya dulu tahun 90-an nih, itu mungkin dikit-dikit multimedia. Kenapa pada waktu itu PowerPoint itu betul-betul merajalela Pak di sana sini. Ya di sekolah, di mana-mana di anak-anak sekolah semuanya PowerPoint semua. Dan PowerPoint sudah pasti butuh gambar, gambar, teks, terus video sedikit-sedikit dan sebagainya. Cuma gini Pak, orang perhatikan nggak Pak? Ya. Sejak tahun 2000 ya Pak ya, waktu kita mulai masuk generasi Nokia nih Pak, handphone Nokia itu, sama YouTube Pak. Bapak tahu YouTube itu lahir tahun 2006. Ya terus itu mulai video itu merajalela. Dan selama 10 tahun itu istilahnya itu ada yang selfie, terus di mana-mana orang buat video. Nah, dia itu kan ada videonya Pak. Kita nggak usah beli kamera video lagi kan? Di dalam Nokia ada. Nah tahun 2007 itu lahir iPhone Pak, barengan sama Android, punyanya Samsung itu. Itu videonya lebih bagus daripada kalau kita beli kamera yang Sony biasa. Jadi sekarang di mana-mana orang buat video. Jadi saya cenderung untuk ngomong ya, kalau multimedia itu era istilah tahun 90, maka tahun 2000 itu sudah berubah jadi video dan sampai sekarang masih kuat tuh video Pak. Dan cuman sekarang satu lagi nih Pak. Pak perhatikan nggak Pak, setiap kali kita menerima SMS atau WA, ada kayak gambar-gambar emoticon loh Pak. Betul. Gambarnya smiley face, gambarnya orang tangannya sedekap dan sebagainya. Itu kayaknya lah cara kita berkomunikasi zaman sekarang Pak. Yang satu gambar kecil itu mewakili begitu banyak feeling kita nih. Feeling terima kasih, terus perasaan kaget dan sebagainya, semua pakai gambar-gambar itu. Kayaknya sekarang yang itu deh Pak, yang lagi umum sekarang yang itu Pak. Baik Pak, ini sekarang ini memang lagi sangat laris manis lah ya. Nah, saat Bapak kuliah di California ya, saya tahunya demikian. Apakah memang Bapak sudah memperkirakan bahwa skill and knowledge multimedia akan seperti ini pentingnya? Enggak Pak, saya itu kuliah itu tahun 80 awal ya. Nah, gelar saya yang pertama itu di civil engineering Pak, civil. Terus saya itu nggak terlalu suka, terus saya sekolah lagi ngambil komputer. Jadi S2 saya itu computer science Pak. Terus pekerjaan saya pertama itu adalah programmer. Itu pun saya nggak ngerti itu. Karena apa? Belum lahir yang namanya PowerPoint. PowerPoint itu lahir sekitar 87 kalau saya nggak salah tuh Pak ya. 1987 itu lahir PowerPoint. Nah terus tahun itu gembar semua loh. Kenapa? Muncul sebuah software yang menggabung segala macam media tuh. Gambar, teks, dan animasi waktu itu. Terus sedikit suaranya pun masih terbatas. Maka pada gembar semua tuh. Itulah sebabnya ya Pak ya. PowerPoint itu caplok oleh Microsoft, baru umur 3 bulan caplok sama Microsoft. Itu Microsoft yang pinter melihat itu Pak, melihat apa? Peluang, betul. Dia lihat program kecil ini luar biasa banget, terus caplok sama yang menciptakan, sama perusahaannya, dicaplok semua Pak sama dia. Ya, tahun 87 itu. Nah, sekarang bayangkan berapa tuh revenue yang di-generate oleh oleh itu PowerPoint. Miliaran tiap hari itu 1 miliar orang pakai Office kita ini tiap harinya ya. Nah tentu saja waktu itu saya nggak tahu itu seperti apa multimedia. Baru waktu pulang terus ketemu sama istri saya, terus kita buka usaha graphic design, saya harus presentasi di sana sini baru kita pakai PowerPoint secara ekstensif. Memang luar biasa program yang satu itu Pak. Dan ternyata PowerPoint dan ya katakanlah yang dikembangkan oleh Microsoft itu saat ini bukan hanya digunakan di dunia pendidikan, tapi presentasi bisnis, presentasi politik, bahkan sosial budaya pun berbasis multimedia yang dikembangkan oleh Microsoft. Katakanlah let's say itu PowerPoint. Sebetulnya nih, selain Office-nya Microsoft, itu ada kira-kira 9 perusahaan yang lain Pak ya, yang juga membuat Excel, terus membuat PowerPoint, Word, versi masing-masing. Contohnya, Google punya tuh Pak, ya. Google punya yang namanya Google Spreadsheet dan sebagainya. Terus sebuah perusahaan namanya WPS tuh membuat apa itu ya yang luar biasa banget tuh. Dan semua gratis Pak.
Ya, kita mesti beli kalau Microsoft tuh. Yang lainnya itu gratis tuh. Tapi tetap nggak bisa sudah berapa puluh tahun nih tidak bisa digeser tuh posisinya Microsoft itu. Pak, gini coba Pak Ronald coba pikir nih. Siapa sih di kalangan sekolah ya Pak ya, atau di kalangan universitas nih kampus, atau pemerintah, atau Pak perusahaan-perusahaan lokal Pak ya, apalagi perusahaan gede itu, yang nggak pakai Excel Pak? Ada nggak surat menyurat tanpa Word? Nggak ada. Ya itulah sebabnya ada satu istilah yang namanya 1 million term. 1 billion term. Maksudnya gini nih. Microsoft ngomong bahwa setiap hari itu program Office dipakai oleh 1 miliar orang. Setiap harinya. Excel kayak PowerPoint dan sebagainya. Dan ini memang pasti akan meningkatkan produktivitas seperti yang tadi Pak Sutanto bilang. Semua orang sudah pakai Microsoft dan ini ada istilah yang bagi user mungkin familiar tapi bagi umum mungkin belum terlalu familiar. Microsoft 365. Bahkan dikatakan bahwa kita bisa meningkatkan produktivitas dengan Microsoft 365. Ini sekedar jargon promosi atau memang begitu realitanya, Pak? Pak, gini Pak ya, umurnya Office itu sudah 35 tahunan Pak tahun ini. Ya, mereka lahir kalau nggak salah tahun 86. Terus beberapa tahun kemudian digabung semua jadi Office. Itu memang luar biasa Bill Gates, itu memang luar biasa ya. Dia mikir semua yang beli PowerPoint pasti beli Excel, pasti beli Word gitu loh. Jadi sama dia digabung jadi satu bundle namanya Office. Selama seperempat abad yang kenal cuma Office itu Pak. Ada versi 2000, 2003 sampai 2019 Pak. Ya, sampai 2019. Tahun 2013 Pak, itu muncul versi baru. Namanya versi 365. Canggihnya itu bukan main Pak, semua program itu. Bayangkan ya, setelah 35 tahunan nih, di bawah raksasa kayak Microsoft, yang tiap hari terima 6 juta input dari seluruh dunia tuh. Minta ini, minta itu, ini kok gini, itu kok begitu. Diganti nggak sama dia? Diganti Pak. Setiap proses rutin ya, setiap proses rutin dalam Office itu Pak, menjumlah misalkan dalam Excel, atau mengganti slide yang sama di PowerPoint. Itu semua pasti ada cara cepatnya. Ya. Nah, beberapa step itu sekarang semua diwakili oleh satu step doang. Lebih produktif nggak? Iya dong. Kita nggak mungkin sekarang, bukan nggak mungkin. Kita mengurangi waktu kita untuk ngelembur. Nggak usah ngelembur lagi sekarang. Kenapa? Ada tahu cara cepatnya. Saya itu kadang-kadang suka pakai analogi begini nih. Memakai PowerPoint ya, cuma pakai teksnya tok, atau pakai Excel cuma untuk jumlah tok, sum, itu sama dengan nganter itu loh Pak, nganter paket ya Pak ya, pakai F-16 pesawat tempurnya itu loh, pesawat tempur Amerika. Aduh sayang banget loh Pak. Mahal, ya. Terlalu alatnya terlalu gila-gilaan dipakai cuma untuk tugas begitu doang. Yang 365 yang saya sebut itu loh Pak, itu ada fitur yang namanya morphing Pak, sama zoom. Wah itu betul-betul gila-gilaan. Anda kalau ngerti cara kerja zoom atau morphing itu, Anda bakal, ya ampun, Anda bakal kaget. Ya, terus Excel juga punya yang baru tuh, yaitu fungsi-fungsi LED, terus fungsi-fungsi filter, unique dan sebagainya. Terus mereka juga punya get transfer data. Ini semua Pak ada di 365. Ya, jadi kalau Bapak tanya Andi sekarang, apakah 365 sekedar promosi? Kayaknya kalau Anda bisa menguasai 365 Pak ya, itu Anda pasti lebih cepat, semua pekerjaan Anda lebih cepat, lebih produktif Anda. 365. Luar biasa. Dan Sobat Maestro sekalian, memahami Microsoft memang tidak sederhana, tetapi paling tidak melalui kesempatan ini Pak Sutanto El Cokro menginspirasi kita untuk jangan hanya menggunakan Office itu untuk mengetik, tetapi pelajarilah semua fitur, semua fasilitas yang dimilikinya. Karena dengan memahaminya, kita bisa semakin meningkatkan produktivitas. Nah, Pak Sutanto, betul, Pak. Kita melenceng sedikit ya. Ini Bobby DePorter. Nah, itu seorang penulis buku, penemu teori kalau nggak salah quantum learning nih. Dia pernah menyimpulkan bahwa daya serap orang belajar itu terletak di awal dan di akhir. Termasuk ini kalau orang mendengar apapun, ceramah, khotbah atau apapun, itu hanya ada di awal dan akhir.
bagian tengahnya justru rawan hilang konsentrasi. Tapi kalau pelatihan Pak Sutanto yang pernah saya lihat itu setiap menit demi menit sayang kalau dilewati. Nah, menjadi pertanyaan, teknik apa yang Bapak sering gunakan sih sehingga menahan orang tetap konsentrasi di awal, tengah, sampai akhir? Bagaimana Pak? Sedikit sharing Pak. Oke Pak. Ini Pak ya, Pak Ronald pernah nggak beli novel karena sampulnya bagus banget ya? Ada beli novelnya ya di Gramedia kayak gimana gitu. Terus ada bawa pulang ya. Beberapa halaman pertama Pak, full attention. Betul-betul Anda perhatikan tuh, Anda baca tuh. Terus pelan-pelan nih, menjelang halaman ke-10 dan sebagainya, mulai rada boring Pak. Kok konversasinya kok kesana sini gitu. Maka Anda sadar nggak Pak Ronald ngapain? Ada flip tuh halamannya, betul nggak? Di flip cepat gitu. Sampai beberapa halaman terakhir, baru Anda buka lagi tuh Pak, Anda baca. Sama loh Pak. Anda masih ingat nggak waktu kita kuliah dulu Pak? Sorry nih Pak, untuk para dosen ya. Ingat nggak waktu kita kuliah dulu? Dosennya banyak yang nggak belajar presentasi, terus Anda datang ke kelas Pak Dodo kan ya, terus dosennya mulai ngomong, oke hari ini kan kita mau ngomong yang ini gitu loh. Ada diem, perhatian. Terus tanpa sadar nih, begitu dia mulai ngomong Pak, Anda ambil handphone Anda. Ya, kenapa? Aduh, boringnya minta ampun. Anda pernah nggak Pak datang ke seminar ya Pak ya? Seminar nih, Anda tahu penting seminarnya nih. Tapi yang bawa ini tuh Pak, agak kurang pas gitu bawakannya ya. Jadi Anda cuma lihat dia beberapa menit pertama, terus Anda mulai buka handphone, terus mulai ke sana sini tuh. Dan Anda terus melihat handphone Anda, bukan lihat pembicaranya, sampai beberapa menit sebelum selesai, terus dia bilang gini nih, oke Bapak Ibu nih, sekarang kita masuk dalam topik kita yang terakhir. Anda baru melek lagi. Pak, itu yang terjadi itu Pak. Ya, makanya memang belajar presentasi itu sebetulnya memang penting loh Pak. Ya, Anda tahu nih, saya pernah dengar kok, janganlah ikut orang lain, bicaralah seperti kekuatan kamu sendiri, pribadi kamu sendiri. Tetap ada beberapa teori yang Anda mesti perhatikan Pak. Ya, contoh yang tadi, gimana caranya untuk mengatur supaya nggak terlalu boring? Pertama, Anda mesti atur flow-nya, supaya betul-betul mereka nggak ketinggalan. Yang pertama Pak, ya. Dan yang kedua, kalau bisa Pak, untuk materi yang padat ya, pecah menjadi segmentasi. Orang-orang bilang mereka pakai patokan 20 menit. Kalau Anda punya materi yang sangat monoton, tapi penting, pecah menjadi segmentasi 20 menit. Antara 20 menit, sisipin 5 menit untuk refresh. Iya, luar biasa Pak. Terima kasih ini sharing inspiration-nya, dan pasti menarik untuk dijadikan inspirasi bagi para pembicara, public speaker atau siapapun yang sering bicara, seperti para kalangan pengajar, bahkan mungkin di let's say di tempat ibadah. Nah, betul Pak, tempat ibadah. Pak Sutanto sering bilang bahwa setiap presentasi jangan hanya memukau, tapi harus mencekam. Wow. Memang harus begitu Pak, Pak? Gini ya. Oke, gini Pak, di kalangan orang-orang, kan ini berhubungan dengan yang tadi loh. Gimana supaya mencengkeram perhatian orang-orang supaya kita mereka nggak kemana-mana otaknya itu. Maka Pak ya, salah satu caranya adalah pakailah kata-kata yang bombastis Pak. Oke. Jadi jangan cuma pakai hebat loh itu, tapi menakjubkan gitu loh. Pakailah istilah bombastis. Nah, kalau saya tulis bukunya Pak ya, presentasi yang memukau, banyak yang sudah nulis begitu tuh. Tapi kalau saya ganti title-nya, buku saya menjadi presentasi yang mencekam. Nah itu betul-betul Pak. Itu betul-betul 1 tahun cetak ulang 3 kali loh Pak. Ya, sampai diminta cetak ulang lagi oleh Gramedia. Maka satu kata Pak ya, walaupun sama artinya, yaitu apa? Memukau sama mencekam, apa sih bedanya Pak? Enggak, ya. Cuma di dalam mencekam, saya tambahkan 7 cara kita mencekam, betul-betul mencekam pendengar kita, supaya mereka tidak kemana-mana apa itu perhatiannya. Ya, tetapi kalau saya perhatikan itu bukan sekedar marketing strategi atau sekedar trik merubah kata memukau menjadi mencekam, tapi pasti ada sesuatu. Bagaimana nih Pak? Oke Pak, contohnya gini ya Pak ya. Di Excel tuh Pak, Excel tuh kan sangat technical tuh. Nggak berlaku di situ kayak storytelling atau apa, nggak berlaku. Semua teknis tuh. Semuanya angka, fungsi dan sebagainya.
Nah Pak, ada sebuah fungsi di situ ya Pak ya, yang ada sebuah fitur di Excel yang tujuannya untuk memecah satu kolom itu menjadi kolom-kolom terpisah Pak. Maka saya tidak langsung ngomong sama mereka, ini yuk kita pakai fitur yang ini, enggak Pak. Tapi kita get around dari permasalahannya dulu nih. Inilah permasalahannya. Beberapa kolom itu begitu berantakan sehingga tidak bisa dipecah pakai cara apapun juga. Terus saya bilang gini sama mereka, pada tahun ini masuk fitur terhebat di Excel. Apa itu? Text to columns. Nah, kalau saya ngomong gitu Pak, melek nggak semua pendengar saya walaupun mereka di tempat yang berbeda? Melek lah. Baru saya terangkan apa text to columns. Terus saya bilang gini Pak, oke, text to columns di sini, yuk kita selesaikan satu ini. Nah, saya beri mereka materi yang juga sama-sama, yang juga luar biasa dahsyatnya Pak. Mereka nggak bisa pecahkan pakai text to columns. Saya bilang terus, Pak, itu bisa nggak? Ada yang bisa nggak? Nggak ada yang bisa. Maka saya bilang, Pak, bahkan text to column pun terbatas. Maka tahun 2013 masuk cabang Excel yang paling dahsyat, namanya Power BI. Di situ ada Power Query. Terus saya terangkan yang baru, Pak. Pak, kalau sudah begitu nih, masuk mereka diberi kesempatan untuk mikir kemana-mana? Enggak lah. Tapi Anda sebagai presenter harus pintar untuk ngatur topik yang ini. Berikan dulu dia yang ini, terus yang ini, terus yang ini gitu loh. Jadi Pak ya, silabus dan itinerary itu beda loh Pak. Silabus itu daftar dari semua topik Anda. Betul. Itinerary itu mana yang Anda tampilkan dulu. Ya, untuk mencekam audiensi Anda. Nah, Pak Sutanto, ini semakin menarik. Pasti ada sobat maestro sekalian ingin mengetahui segera. Saat ini program pelatihan multimedia yang Bapak selenggarakan adakah atau bagaimana Pak? Dan kalau ada bagaimana cara ikut serta Pak? Kita itu ada dua pelatihan yang kelompok media ya Pak ya. Kelompok multimedia ada dua, yaitu Creative PowerPoint. Itu hampir tiap 2-3 minggu sekali saya pasti training. Terus yang kedua itu Practical PowerPoint. Yang kreatif itu betul-betul PowerPoint dari ujung ke ujung Pak. Anda mengeksplor fitur-fitur PowerPoint yang paling dalam, yang banyak nggak tahu. Nah Pak, untuk sementara ini ya Pak ya, kita masih menangani yang in-house training dulu Pak, ini semua. Klien kami itu semua perbankan, terus lembaga keuangan ya Pak ya. Itu semua masih training. Nah, yang kelas publik kalau ada? Ada Pak, kadang-kadang juga kita ada ya, begitu ada slot yang kosong gitu, terus kita buat publiknya. Pak, kalau Bapak mau nih orang-orang menghubungi Pak Ronald atau menghubungi email Hana Pak, hanna@alamcita.com. Ya, jadi sobat maestro sekalian ingin membuat presentasi yang lebih mencekam khususnya dalam peningkatan produktivitas, silahkan menghubungi apa tadi Pak? Hana @alamcipta.com. Baik. Pak Sutanto, kalau kita tadi lebih kepada pendekatan di dunia pendidikan, di dunia bisnis. Nah, ini agak sedikit spesifik. Let's say di tempat ibadah. Apakah berlaku prinsip-prinsip yang Bapak sebutkan tadi? Sepenuhnya berlaku, Pak. Para hamba Tuhan sekarang, ya, guru sekolah minggu yang sering berikan renungan. Kalau bisa nih, semua hamba Tuhan pun harus belajar berpresentasi. Oke. Saya tuh menghimbau agar semua rekan-rekan yang melayani untuk Tuhan kita nih, ya, Anda betul-betul, karena khotbah Anda itu luar biasa pentingnya. Ya, setiap khotbah Anda itu merubah ribuan jiwa di luar sana. Anda nggak nyadar, ya. Seperti Yesus kita itu, dia pasti dahsyat ya kemampuan komunikasinya. Ya, membuat begitu banyak perbedaan sampai 5.000 orang dengerin, terpukau dan sebagainya. Ya, maka nggak ada keuntungannya Anda bawakan ngomong selama setengah jam ya, tapi nggak ada yang dengerin. Tetapi cukup 10 menit kalau semua orang dengerin Anda ya, para hamba Tuhan maka Anda sudah mencapai sasaran Anda. Itulah sebabnya belajarlah presentasi. Jangan bilang gini nih, jangan bilang ini ini firman Tuhan kok. Masa you mau jajan ke sana sini? Enggak loh Pak. Sekarang ini banyak gereja yang betul-betul luar biasa multimedianya. Maka jangan salahkan jemaat kalau mereka jajan ke tempat yang lain, yang lebih beri mereka masukan firman hidup gitu. Pak, ini sorry loh Pak, saya tahu banyak yang protes nantinya nih. Tapi itu yang terjadi. Ya, hamba Tuhan pun harus belajar Pak, berpresentasi.
Iya Pak, terima kasih sekali, dan tentu saja kita tidak bermaksud menggurui, apalagi menguliahi. Kita hanya bermaksud sharing information dari teknik presentasi, bahwa apapun kabarnya, terutama kabar baik, harus disampaikan dengan sebaik-baiknya agar menimbulkan efek domino yang lebih baik lagi. Wow, Pak Sutanto, terima kasih ya. Kita sudah sama-sama Pak, thank you. Ya, barangkali ada yang mau disampaikan terakhir, sekedar menyemangati Sobat Maestro, baik di tempat kerja maupun di mana saja. Oke, untuk yang tempat kerja nih yang sering presentasi, ada 3 nasihat nih dari saya. Ya. Yang pertama, dalam Anda berprestasi, kurangi teksnya, kurangi dia, ganti dengan gambar atau animasi. Kenapa? Animasi adalah cara terbaik untuk menerjemahkan konsep di otak Anda ke layar. Itu nomor 2 ya. Yang terakhir Pak ya, belajarlah meringkas kalimat Anda. Jangan taruh kalimat full ke dalam layar, itu aja. Sobat Maestro sekalian, demikian perbincangan inspiratif dengan Bapak Sutanto L. Cokro, seorang multimedia spesialis mengenai generasi multimedia. Semoga memberikan inspirasi kebaikan, berguna dan bermakna. Pak Sutanto, sekali lagi terima kasih ya. Terima kasih Pak Ronald. Terima kasih juga para sobat Maestro. Iya. Salam sehat dan sukses untuk pendengar Maestro dimanapun berada. Sobat Maestro, Anda baru saja mengikuti program Inspirasi dalam 25 menit bersama Bapak Ronald Kumoal dari BNB, Bless and Be Blessing Consulting di Bandung. Terima kasih atas kebersamaan Anda.